Halo pembaca setia Lestari, selamat datang di kisah luka yang membalas, sebuah perjalanan tentang cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Siapkan hati, nikmati setiap episodenya, dan jangan lupa bagikan pendapat kalian. Aku, Dena, masih ingat jelas hari itu. Hari ketika aku resmi menjadi istri Eko. Pernikahan kami diadakan dengan sederhana namun penuh kehangatan. Aku dan Eko telah menjalin hubungan selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Ia adalah pria yang baik, penyayang, dan bertanggung jawab. Namun, ada satu hal yang membuatku sedikit cemas sejak awal. Ibu mertuaku. Ibu mertuaku, Bu Sari, adalah wanita yang sangat dominan. Ia kaya raya, memiliki banyak bisnis, dan terkenal di kalangan keluarga besarnya sebagai sosok yang tegas. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa tegang. Matanya yang tajam seperti bisa membaca pikiranku. Meski ia tampak ramah saat itu, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa bahwa ia bukan orang yang mudah puas. Setelah pernikahan kami, aku mulai tinggal di rumah mewah milik Bu Sari bersama Eko. Rumah itu besar, megah, dan penuh barang-barang mahal. Tapi entah kenapa, aku tak pernah merasa benar-benar nyaman di sana. Ada tekanan terselubung yang selalu menghantui langkahku, dan tekanan itu semakin nyata ketika aku hamil. Awalnya, kehamilanku disambut dengan sukacita oleh semua orang. Bu Sari bahkan memberiku hadiah berupa perhiasan emas yang indah. Aku sempat berpikir bahwa mungkin ibu mertuaku tidak seburuk yang kubayangkan. Namun, semuanya berubah setelah anak pertamaku lahir. Bayiku adalah seorang laki-laki tampan yang kami beri nama Arka. Melihat wajah polosnya, aku merasa dunia ini begitu sempurna. Tapi rasa bahagia itu hanya bertahan sebentar. Beberapa minggu setelah melahirkan, ketika tubuhku masih lemah dan belum sepenuhnya pulih, Bu Sari datang ke kamarku dengan senyum tipis di wajahnya. "Den," katanya pelan, tapi nada suaranya terdengar dingin. "Arka sudah lahir. Sekarang kamu harus segera mempersiapkan adik untuknya." Aku terkejut mendengarnya. "Maksud ibu? Kamu harus hamil lagi 2 bulan dari sekarang," lanjutnya tanpa ragu. "Aku ingin punya banyak cucu, 1 saja tidak cukup." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Tubuhku masih lelah setelah melahirkan, dan aku bahkan belum siap secara fisik maupun mental untuk langsung hamil lagi. Aku menoleh ke arah Eko, berharap ia akan membela atau setidaknya mendukungku. Tapi ia hanya diam, menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Hatiku hancur. Aku merasa sendirian dalam situasi ini. Apakah ini yang akan terjadi selama sisa hidupku? Haruskah aku selalu menuruti kemauan Bu Sari demi menjaga rumah tangga ini? Namun, aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya obsesi sesaat Bu Sari. Setelah beberapa waktu, ia pasti akan melunak. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Tekanan ini tidak akan berakhir begitu saja. 2 bulan berlalu dengan cepat, tapi tubuhku belum juga pulih sepenuhnya. Setiap hari, aku mencoba menjalani rutinitas sebagai seorang ibu baru sambil merawat Arka yang masih bayi. Namun, di balik senyum yang kupertahankan, ada beban besar yang terus menghantui pikiranku. Aku tahu, Bu Sari tidak akan melupakan janji 2 bulan itu. Benar saja, suatu sore ketika aku sedang menyuapi Arka, Bu Sari masuk ke kamarku dengan langkah tegap, wajahnya tampak serius, hampir seperti ekspresi marah yang ia coba sembunyikan. "Den," katanya tanpa basa-basi. "Bagaimana? Apakah kamu sudah hamil lagi?" Aku menunduk, merasa takut untuk menjawab. "Bu, aku belum siap. Tubuhku masih lemah setelah melahirkan Arka. Dokter bilang aku perlu waktu lebih lama untuk..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Bu Sari langsung menyela dengan nada tinggi. "Tidak siap? Kamu ini istri Eko. Tugas utamamu adalah memberi..." "Dia anak-anak, jangan cari-cari alasan." Aku terdiam, merasa diriku semakin kecil di hadapannya. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku berusaha menahannya. Aku berharap Eko akan membela, atau sekadar mengatakan sesuatu,
apapun itu, untuk mendukungku. Tapi seperti biasa, ia hanya diam, duduk di sudut ruangan dengan wajah kosong, seolah tak peduli pada apa yang terjadi. Kamu tahu, Dan, lanjut Busari dengan nada dingin. Aku bisa saja meminta Eko menceraikanmu, jika kamu tidak bisa memberinya anak-anak. Ini bukan soal perasaan, ini soal tanggung jawab. Kalimat itu membuatku tersentak. Cerai? Apakah ia benar-benar akan melakukan hal sekejam itu? Aku mencoba membela diri. Bu, aku sudah berusaha. Tapi tubuhku belum siap. Aku butuh waktu. Tidak ada waktu, bentak Busari. Waktu adalah kemewahan yang tidak semua orang miliki. Kalau kamu tidak bisa memberi Eko anak-anak, biarlah wanita lain yang melakukannya. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku merasa seperti boneka yang bisa dibuang begitu saja, ketika tidak lagi berguna. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tahu bahwa aku tidak punya kekuatan untuk melawan ibu mertuaku yang keras kepala itu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Busari semakin sering memarahiku, bahkan di depan Arka. Ia juga mulai menekan Eko agar segera mengambil keputusan. Aku bisa melihat raut wajah Eko yang semakin murung, tapi ia tetap diam, tidak pernah membela atau melindungiku. Puncaknya terjadi pada malam itu. Kami sedang makan malam bersama di meja makan megah milik Busari. Suasana hening, hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu. Tiba-tiba, Busari meletakkan piringnya dengan keras dan menatapku tajam. Den, katanya dengan nada dingin, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu gagal. Sekarang, aku minta Eko menceraikanmu. Hak asuh Arka akan jatuh padaku. Aku terperanjat. Bu, tolong. Arka adalah anakku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak peduli, balas Busari tanpa ampun. Kamu tidak pantas menjadi ibunya jika tidak bisa memberi adik-adik untuknya. Eko akhirnya angkat bicara, tapi kata-katanya justru menusuk hatiku lebih dalam. Maaf, Dan. Aku harus mendengarkan ibu. Esok harinya, proses perceraian dimulai. Semua terjadi begitu cepat, seolah aku tidak punya waktu untuk bernapas. Aku dipaksa menandatangani surat-surat cerai, tanpa ada ruang untuk protes. Hak asuh Arka jatuh ke tangan Busari, dan aku harus meninggalkan rumah itu tanpa membawa apa-apa selain beberapa pakaian dan kenangan pahit. Ketika aku keluar dari rumah mewah itu untuk terakhir kalinya, aku melihat Arka di pelukan Busari. Matanya, yang polos menatapku, seolah bertanya, "Kenapa ibu pergi?" Aku ingin berlari dan memeluknya, tapi aku tidak bisa. Tubuhku terasa lumpuh, air mata mengalir deras di pipiku. Aku kembali ke rumah orang tuaku yang sederhana. Mereka menyambutku dengan hangat meski mereka tahu betapa hancurnya aku. Ayahku hanya berkata, "Jangan khawatir, Nak. Kamu masih punya kami." Namun, meski ada dukungan dari keluargaku, rasa kosong di hatiku tak kunjung hilang. Aku kehilangan segalanya, suamiku, anakku, dan masa depan yang kubayangkan. Yang tersisa hanyalah luka dan pertanyaan. Apakah aku benar-benar salah? Beberapa bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mewah itu. Hidupku kini jauh lebih sederhana, tapi setidaknya aku merasa lebih damai di rumah orang tuaku. Setiap hari, aku mencoba melanjutkan hidup dengan membantu ibuku di dapur atau menjahit pakaian untuk tetangga sebagai tambahan penghasilan. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa kulupakan. Arka, anakku. Aku sering memikirkan bagaimana keadaannya. Apakah ia baik-baik saja? Apakah Busari merawatnya dengan baik? Kadang-kadang, aku ingin sekali mengunjunginya. Tapi aku tahu bahwa aku tidak punya hak lagi atas dirinya. Hak asuh sudah jatuh ke tangan Busari, dan aku hanya bisa berdoa agar Arka bahagia. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, salah satu temanku, Lina, datang berkunjung. Ia adalah teman lamaku yang bekerja di salon dekat rumah ibu mertuaku dulu. Kami sempat berteman baik sebelum semua kekacauan terjadi. "Den," katanya dengan nada pelan, "kamu sudah dengar kabar tentang Eko?" Aku menggeleng, penasaran. "Tidak,"
Kenapa? Eko, menikah lagi. Lanjutnya dengan wajah serius. Katanya wanita itu bernama Rina. Cantik, tapi, kata orang-orang, dia suka minta-minta uang banyak ke Busari. Hatiku langsung terasa sesak mendengarnya. Meski aku sudah bercerai dari Eko, mendengar bahwa ia menikah lagi begitu cepat, membuatku merasa seperti sampah yang dibuang tanpa ampun. Tapi aku mencoba menenangkan diri dan bertanya, maksudmu, minta-minta uang? Iya, jawab Lina. Rina itu katanya sangat materialistis. Dia sering meminta barang-barang mahal ke Busari dengan alasan ngidam. Bahkan, katanya dia minta mobil mewah karena anaknya ngidam. Padahal, kan, masih hamil muda. Aku tertegun mendengar cerita itu. Jadi, inilah akhir dari keluarga yang dulunya kukira sempurna. Aku tidak heran jika Busari mulai kesulitan menghadapi Rina. Wanita itu pasti tidak segan-segan memeras keluarga ini demi keuntungan pribadinya. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk lainnya mulai tersebar. Aku mendengar dari tetangga bahwa kondisi keuangan Busari semakin memburuk. Ternyata, selain harus memenuhi permintaan Rina, mereka juga menjadi korban investasi bodong. Harta yang selama ini mereka banggakan mulai lenyap dalam waktu singkat. Lina kembali datang ke rumah beberapa hari kemudian, membawa kabar baru. Dan, kamu tahu apa? Rina itu ternyata bukan orang baik-baik. Katanya, dia punya hubungan gelap dengan pria lain. Sekarang, Eko dan Busari malah disalahkan karena tidak bisa memberinya kehidupan yang diinginkannya. Aku mendengarkan semua itu dengan campuran rasa lega dan kasihan. Di satu sisi, aku merasa senang bahwa Busari dan Eko akhirnya merasakan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Di sisi lain, aku juga merasa sedih karena Arka anakku harus terjebak dalam situasi ini. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui pikiranku. Bagaimana nasib Arka di tengah semua kekacauan ini? Apakah ia masih mendapatkan perhatian yang cukup dari Busari? Atau apakah ia hanya menjadi korban dari egoisme keluarga itu? Suatu malam aku bermimpi tentang Arka. Dalam mimpi itu, ia menangis memanggil-manggil namaku. Aku ingin mendekat dan memeluknya, tapi ada dinding tak terlihat yang menghalangi kami. Ketika aku terbangun, air mata sudah membasahi pipiku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keadaan Arka. Aku mendatangi pasar tradisional, tempat Busari biasa berbelanja. Di sana, aku bertemu dengan salah satu pembantu lama Busari, yang kini sudah dipecat karena pemotongan biaya. Busari dan keluarganya sedang dalam masalah besar, katanya padaku. Mereka hampir kehabisan uang. Dan Rina, dia sudah jarang pulang ke rumah. Kabarnya, dia tinggal bersama pria lain sekarang. Aku merasa sedikit lega mendengar bahwa Rina akhirnya pergi. Tapi hatiku tetap cemas memikirkan Arka. Anakku itu masih sangat kecil, dan ia butuh kasih sayang serta perhatian yang layak. Apakah Busari dan Eko masih bisa memberikan itu padanya? Hari-hari berlalu, dan kabar buruk tentang keluarga Busari terus berdatangan. Aku mendengarnya dari tetangga, teman lama, bahkan dari pembantu yang pernah bekerja di rumah mereka. Setiap cerita yang kudengar membuatku semakin yakin bahwa kehidupan mereka sedang runtuh, dan semua ini adalah hasil dari tindakan egois mereka sendiri. Suatu pagi, aku sedang duduk di teras rumah sambil menjahit baju pesanan ketika seorang pria paruh baya datang menghampiriku. Ia adalah Pak Joko, salah satu pengacara yang pernah menangani kasus perceraianku dengan Eko. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku curiga. Bu Dena, katanya pelan setelah menyapa. Saya datang untuk memberitahu, Anda sesuatu. Aku menatapnya dengan waspada. Ada apa, Pak? Pak Joko menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Keluarga Busari, mereka sedang dalam masalah besar. Selain kehilangan hampir semua hartanya karena investasi bodong, ternyata mereka juga menjadi korban penipuan oleh teman bisnis dekat mereka. Sekarang, mereka benar-benar bangkrut. Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Meski aku merasa lega bahwa Busari akhirnya mendapatkan balasan atas perlakuannya padaku, hatiku tetap merasa cemas.
Lalu, bagaimana dengan Arka? Tanyaku pelan. Itu yang ingin saya bicarakan. Lanjut Pak Joko. Bu Sari dan Eko sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Rina meninggalkan Eko beberapa bulan lalu, membawa uang dan barang-barang berharga milik keluarga itu. Sekarang, Arka hanya dirawat oleh Bu Sari yang sudah tua dan sakit-sakitan. Mereka kesulitan memberinya makanan yang layak, apalagi pendidikan. Hatiku langsung terasa sesak. Aku tak bisa membayangkan bagaimana nasib Arka di tengah semua kekacauan ini. Anakku itu masih sangat kecil, dan ia butuh perhatian serta kasih sayang yang cukup. Mendengar bahwa ia harus hidup dalam kondisi sulit membuatku merasa bersalah, karena tidak bisa berbuat apa-apa selama ini. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk diam-diam mendatangi rumah Bu Sari. Aku tahu ini bukan hal yang bijak, tapi rasa iba dan rinduku pada Arka semakin besar. Ketika sampai di sana, aku hampir tidak mengenali rumah yang dulunya megah itu. Pagar besi yang dulunya berkilau kini berkarat, tanaman-tanaman di halaman mati, dan cat dinding terlihat kusam. Semua kemewahan telah lenyap, digantikan oleh aura, kesedihan, dan keputusasaan. Aku melihat Bu Sari duduk di kursi roda di halaman depan. Wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat, matanya cekung dan tubuhnya kurus. Di pangkuannya ada Arka, putraku. Dia tampak lebih besar dari terakhir kali aku melihatnya, tapi wajahnya pucat dan pakaiannya tampak kotor. Hatiku langsung terasa hancur melihatnya. Arka melihatku dari kejauhan dan tersenyum tipis. "Ibu," gumamnya pelan, meski suaranya nyaris tak terdengar. Aku ingin berlari dan memeluknya, tapi aku menahan diri. Aku tahu aku tidak punya hak untuk melakukan itu. Bu Sari menoleh ke arahku, matanya melebar ketika melihat siapa aku. "Dena," katanya dengan nada dingin, meski ada rasa malu yang samar di wajahnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. "Bu, aku hanya ingin melihat Arka. Apakah dia baik-baik saja?" Bu Sari terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Apa pedulimu? Kamu sudah meninggalkan kami. Kami tidak butuh bantuanmu." "Aku tidak pernah meninggalkan Arka secara sukarela," balasku dengan suara bergetar. "Aku dipaksa pergi. Tapi aku tetap ibunya. Aku berhak tahu bagaimana keadaannya." Bu Sari tampak terguncang mendengar kata-kataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerapuhan di matanya. Ia menundukkan kepala, dan aku bisa melihat tangannya gemetar, memegang kursi rodanya. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi," katanya pelan, suaranya bergetar. "Semua harta kami habis. Eko jarang pulang karena malu. Aku sudah tua, Den. Aku tidak bisa merawat Arka seperti dulu." Aku mendekat perlahan, hatiku dipenuhi rasa iba. "Bu, jika kalian benar-benar tidak mampu merawatnya, biarkan aku membawanya kembali. Aku akan merawatnya dengan baik." Bu Sari terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tampak berpikir keras, mungkin mempertimbangkan harga dirinya yang selama ini ia junjung tinggi. Tapi akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Aku minta maaf, Den. Aku salah. Aku salah telah memaksamu dulu. Dan aku salah telah memperlakukanmu seperti sampah." Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari Bu Sari akan meminta maaf padaku. Tapi saat itu, aku tidak peduli lagi dengan dendam masa lalu. Yang penting bagiku adalah Arka. Aku menggendong Arka dengan hati-hati. Dia tersenyum kecil padaku, seolah tahu bahwa aku adalah ibunya. "Ibu di sini sekarang, Nak," bisikku pelan. "Ibu akan menjaga kamu." Malam itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku dengan Arka di pangkuanku. Anak kecil ini tampak begitu tenang, seolah ia tahu bahwa ia akhirnya kembali ke pelukan ibunya. Aku membelai rambutnya yang halus sambil menahan air mata bahagia yang mengalir deras di pipiku. Setelah sekian lama merindukannya, aku akhirnya bisa memeluknya lagi. Namun, meski ada kebahagiaan yang melingkupi hatiku, aku juga merasa dilema.
Bagaimana dengan Busari dan Eko? Mereka datang padaku dalam keadaan hancur, bangkrut, malu, dan penuh penyesalan. Apakah aku harus membenci mereka? Atau apakah aku harus memberikan maaf? Esok harinya aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Busari lagi. Kali ini, aku tidak datang sebagai mantu yang terluka atau ibu yang kehilangan anaknya. Aku datang sebagai seorang manusia yang ingin memahami dan mencoba berdamai dengan masa lalu. Ketika aku sampai di sana, aku melihat Eko sedang duduk di kursi, tamu bersama Busari. Wajah mereka tampak lesu, hampir seperti dua orang yang telah kehilangan segalanya. Mereka menoleh ketika aku masuk, dan aku bisa melihat rasa bersalah yang mendalam di mata mereka. "Den," kata Busari pelan, suaranya bergetar. Kami benar-benar minta maaf atas semua yang sudah kami lakukan padamu." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Bu, Pak," jawabku dengan nada tenang. "Apa yang terjadi dulu memang menyakitkan. Aku kehilangan suamiku, anakku, dan hidupku di sini. Tapi, aku juga tidak bisa terus hidup dalam dendam. Aku hanya ingin fokus pada Arka sekarang." Eko menundukkan kepala, tak mampu menatapku. "Aku salah, Den. Aku selalu diam karena takut pada ibu. Aku tidak bisa melindungimu dulu. Aku minta maaf." Aku menghela napas panjang. Kata-kata itu terdengar tulus, tapi aku tahu bahwa permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah mereka lakukan. Namun, aku juga sadar bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, termasuk mereka. "Baiklah," kataku pelan. "Aku menerima permintaan maaf kalian. Tapi aku ingin satu hal yang jelas. Arka akan tinggal denganku. Aku akan merawatnya dengan baik, dan kalian tidak perlu khawatir tentang dia. Aku hanya meminta kalian untuk tidak ikut campur dalam hidup kami lagi." Busari dan Eko mengangguk pelan. Wajah mereka dipenuhi rasa syukur meski masih terlihat malu. "Terima kasih, Den," kata Busari dengan suara serak. Kami akan belajar dari kesalahan kami." Setelah percakapan itu, aku meninggalkan rumah mereka dengan hati yang lebih ringan. Meski luka masa lalu tidak akan sepenuhnya hilang, aku merasa bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku telah memilih untuk memaafkan demi kebaikan Arka dan diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, kehidupanku mulai berubah. Aku kembali bekerja sebagai penjahit di pasar, dan pendapatanku cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Ia sering tertawa ketika aku menggendongnya atau bercerita tentang hari-hariku. Melihat senyumnya, aku merasa bahwa semua penderitaan yang kualami dulu tidak sia-sia. Suatu sore, ketika aku sedang bermain dengan Arka di halaman depan, aku melihat Busari dan Eko berjalan pelan ke arah rumahku. Mereka tampak lebih sehat dibandingkan beberapa bulan lalu, meski masih ada jejak kesedihan di wajah mereka. "Den," kata Busari dengan suara pelan. "Kami hanya ingin melihat Arka. Bolehkah?" Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Boleh. Tapi ingat, ini hanya kunjungan. Jangan coba-coba mengganggu hidup kami lagi." Busari dan Eko mengangguk patuh. Mereka duduk di teras, mengamati Arka yang bermain riang di halaman. Ada rasa damai dalam tatapan mereka, seolah mereka akhirnya menerima bahwa mereka telah kehilangan hak untuk mengatur hidup kami. Setelah beberapa saat, Busari berdiri dan berkata, "Terima kasih, Den. Kami akan pergi sekarang. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami benar-benar menyesal atas semua yang terjadi." Aku mengangguk pelan. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan dendam. Yang penting sekarang adalah Arka. Pastikan kalian menjalani hidup kalian dengan lebih baik. Mereka pergi dengan langkah pelan, meninggalkan aku dan Arka di halaman. Aku memandangi langit sore yang mulai memerah, merasa lega dan penuh harapan. Meski masa lalu penuh dengan luka, aku tahu bahwa masa depan masih bisa indah jika kita mau memaafkan dan melangkah maju. Arka berlari ke arahku, tertawa riang. Aku menggendongnya dan mencium pipinya. "Ibu di sini sekarang, Nak," bisikku pelan. "Tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi,